Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isandika Putra dengan NIM 1030124001119 akan menjelaskan jawaban tugas kalkulus. Dan di sini untuk nomor 1, perhatikan sebuah segitiga sama sisi yang memuat lingkaran sebanyak n dalam kurung n plus 1 dibagi 2. Untuk setiap lingkaran mempunyai jari-jari R sama dengan 1. Lalu untuk kasus N sama dengan 4, segitiga dan lingkaran ditunjukkan oleh gambar nomor 1 ini. Jika AN menyatakan total luas semua lingkaran dan BN menyatakan luas segitiga, maka hitunglah limit N sampai hingga AN per BN. Untuk menjawab soal ini, saya juga menggunakan AI yang akan saya beri lihat gambarnya. Lalu maka saya akan jelaskan bagaimana cara menjawab soal ini. Oke, pertama-tama kita akan mencari luas total AN-nya terlebih dahulu. Karena di sini sudah diberitahu bahwa untuk jumlah lingkarannya adalah N sama dengan itu adalah N total jumlah lingkaran adalah N plus 1 dibagi 2, dan karena jari-jarinya juga sudah diketahui yaitu R sama dengan 1, maka untuk luas lingkarannya sesuai rumus saja. Luas lingkaran adalah VR kuadrat VR kuadrat. Maka karena R-nya adalah 1, maka luas lingkarannya adalah Pi. Nah, untuk total semua luas lingkaran AN, yaitu tinggal jumlah lingkaran N plus 1 per 2 dikalikan dengan V. Maka N-nya adalah ini. V. Lalu untuk luas segitiganya atau BN, kita akan mencari tingginya terlebih dahulu, yaitu dengan cara menggunakan rumus teorema Pythagoras untuk segitiga sama sisi, yaitu untuk mencari sisinya yaitu T kuadrat ditambah S dibagi 2 kuadrat sama dengan S kuadrat. Di sini S dibagi 2 itu dimaksudkan untuk sisi setengah sisinya. Jadi kalau misalnya dalam gambar bisa digambarkan seperti ini. Nah, ini S-nya dan ini untuk S per 2-nya. Oke, dan kita bisa memodifikasi rumus-rumus ini, maka dia akan menjadi T kuadrat sama dengan S kuadrat negatif dikurangi dengan S per 2 kuadrat. Lalu ini menjadi S kuadrat dikurangi S kuadrat per 4. Maka hasilnya adalah 3S kuadrat per 4. Karena ini anggap ini 1, jadi 1 dikurangi 1 per 4 adalah 3 per 4, karena ini masih T kuadrat. Lalu maka T nya adalah akar 3 akar 3 per 4 akar 3 per 2. Kita jelaskan saja 3S kuadrat per 4. Nah, maka di sini karena akar 3 itu tidak ada, maka kita tulis ulang saja akar 3-nya. T
Untuk 4-nya itu karena akar 4 adalah 2, maka kita tulis 2, dia keluar 2, dan S kuadratnya ada hilang menjadi S saja. Nah, oke. Sekarang kita akan mencari S-nya. S-nya di sini adalah menjadi 2N. Mengapa? Karena pertama, untuk jari-jari lingkarannya karena ada 1 dan diameternya berarti adalah 2, maka 2 di sini adalah merepresentasikan diameter lingkaran, dan N-nya ini adalah representasi untuk jumlah lingkarannya. Mengapa saya mengambil 2N? Karena dalam soal itu adalah mencari limit N sampai tak hingga. Jadi ini bukan tepat S sama dengan 2N, namun lebih ke arah S equal 2N atau S mendekati sama dengan 2N ya. S sudah diketahui, maka kita bisa merubah T ini sama dengan akar 3/2, masukkan 2N nya, lalu 2 ini bisa kita coret, maka ditemukanlah T-nya adalah akar 3N dikali N ya. Maka untuk BN-nya adalah 1/2 dikali SN dikali TN. Nah, 1/2 ini dikalikan dengan SN yang tadi 2N, lalu TN-nya ini kita akan menggunakan T yang ini, TN yang ini ya. Jadi dikalikan akar 3N. Nah, karena karena ini ada 2, maka 2-nya ini kita bisa coret dan tersisa N dikali akar 3N, akar 3 dikali N ya, dan maka N dikali N adalah N kuadrat. Jadi BN-nya adalah akar 3 dikalikan N kuadrat. Sekarang untuk limit N sampai tak hingga AN per BN, maka kita tinggal masukkan nilai AN yaitu ini dan BN ini. Kita masukkan N dikali N plus 1, ini lupa tinggalan 1/2 dikali pi, N plus 1/2 dikali pi per akar 3N kuadrat. Nah, kita pertama bisa mengubah persamaan yang ada di sini menjadi jauh lebih rapi dengan cara ini kita kalikan dengan semua yang ada di sini, itu menjadi pi n plus 1 per, nah karena 2 ini adalah di sini kita bisa pindah ruaskan menjadi di sini ya. Jadi 2 kali akar 3N pangkat 2. Nah, setelah itu kita bisa rapihkan kembali karena N sini dan sini juga ada N, maka ini kita bisa coret dan ini menjadi 1, atau yang kita bisa tulis menjadi pi N plus 1 per 2 akar 3N. Dan maka sekarang karena udah ketemu, maka kita tinggal ubah. Ini harusnya tak perlu lim. Ya, karena ini sudah AN dan per BN ya, maka ini kita bisa tulis ulang menjadi
per 2 akar 3 dikalikan dengan n plus 1 dibagi n, atau bisa kita buat ulang menjadi 1 ditambah 1 per n, karena 1 ini kan dari n plus 1 per n ya. Nah, coba kita tulis lebih bagus saja, n plus 1 per n. Nah, jadi kalau misalnya ini kita tinggal merubah bentukannya saja itu kan, karena n sini bisa n dibagi n. Bentar, saya sedikit jelaskan ini di sini aja. Ini kan, karena ini artinya kan n per n ditambah 1 per n kan. Karena n per n itu adalah 1, maka kita bisa tulis menjadi 1 ditambah 1 per n. Nah, dan karena ini kita bisa jadi tulis menjadi V per 2 akar 3 dikali 1 ditambah 1 per n. Maka hasilnya menjadi, karena di sini saya lupa tulis lagi, di sini adalah limit n menuju tak hingga, maka 1 dibagi tak hingga akan mendekati 0. Maka di sini 1 ditambah 0 adalah 1. Jadi V per 2 akar 3 dikalikan dengan 1, hasilnya adalah V per 2 akar 3. Nah, selesai. Atau kita bisa tulis ulang menjadi, karena ini penyebutnya adalah akar, maka tinggal pi dikalikan dengan 2 akar 3, 2pi akar 3, V per 2 akar 3 dikali 2 akar 3 per 2 akar 3 menjadi 2 akar 3 pi per 2 kali 2 adalah 4, dan akar 3 hilang, maka 12. Maka hasilnya menjadi, ini 2 bisa dicoret dengan ini, maka ini adalah akar 3 pi per 6. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk soal nomor 2. Diketahui fungsi fx sama dengan ln 2 plus x. Untuk soal nomor pertama, hitunglah f0, f aksen 0, f double aksen 0, f triple aksen 0, f4 aksen 0, dan f5 aksen 0. Lalu tuliskan deret Maclaurin untuk fx dan tentukan selang kekonvergenan dari deret Maclaurin pada 2b. Di sini saya akan misalkan soal nomor yang bagian A dulu. Pertama yaitu kita akan mencari nilai fx turunannya. Pertama kita mulai dari fx sama dengan ln 2 plus x, maka turunannya adalah f aksen x ln 1 per 2 plus x. Nah, untuk turunan keduanya, karena kita termasuk dalam turunan pecahan, untuk mengingat kembali kita untuk pecahan kita akan menggunakan u per v sama dengan u aksen v dikurangi v aksen u per v kuadrat. Nah, untuk u aksen v kita akan mendapatkan u aksen itu, karena ini 1, maka u aksennya adalah 0 dan dikali v. U aksen v itu berarti u aksennya itu adalah 1, u nya 1, berarti u aksennya adalah 0 dikalikan v maka 0 dikurang v aksen u, v aksen 2 tambah x itu adalah berarti 2
2 dikali 1 ya, dibagi V kuadrat. Jadi 1, maaf, karena ini x nya ini kan x pangkat 1 ya, 2 nya akan hilang, nah akan menjadi dia 1 V V lagi kan, jadi 2 plus x kuadrat, 2 plus x kuadrat. Nah untuk F triple aksennya, karena ini kita rapikan, jadi negatif 1 per kuadrat 2 plus x kuadrat. Nah setelahnya, karena kita sudah mengetahui ini bagaimana, maka kita sekarang pindah ke yang selanjutnya. Ini UV juga, karena ini sebenarnya adalah untuk negatif ke negatif semua, maka dia kita akan carinya ini satu itu koefisien V lagi, jadi 0 lagi, 0. Namun di sini karena V aksen U nya adalah 2 plus x kuadrat, itu bisa diubah menjadi 4 plus x kuadrat, maka di sini hasilnya adalah 2. Coba ya, set. Nah dibagikan 2 plus 2 4 x kuadrat lagi, maka di sini menjadi 2 plus x pangkat 3. Maka kalau misalnya kita rapikan, dia menjadi 2 plus x pangkat 3. Untuk mendapatkan 3 ini, karena di awalnya masih seharusnya 4, dan ini adalah 2 ini kan didapatkan dari 2 plus x ya. 2 plus x itu berarti ya dari V aksen ya, berarti 2 dikali 2 plus x maksudnya. Set. Terus aja, negatif 0 min 2 dikali 2 plus x, karena 2 nya ini turun ya, 2 nya ini sini turun, jadi dia sini 2 dikali 2 plus x dibagikan dengan 2 plus x pangkat 4, karena ini sama-sama kecil, karena ini sama-sama 2 plus x, maka kita bisa coret ini menjadi ini, lalu maka menjadi 2 per 2 plus x pangkat 3 x 3. Untuk F4 nya x, kita lakukan hal yang sama. Ini adalah U aksen V, berarti U nya 0 dikurang V nya itu adalah 2 plus x pangkat 3, namun karena dikalikan 0 menjadi 0. Lalu untuk V aksennya, karena ini ada 3, jadi dia 3 dikali 2 plus x pangkat 2 dibagikan dengan 2 plus x pangkat 3 ditambah dengan pangkat 2, jadi dia 2 plus x pangkat 5. Kita rapikan, karena ini karena dia sama-sama pangkat ya, dia agak sedikit berbeda, dia jadi 6. Nah karena ini sama-sama 2x pangkat 2 plus x ya, bisa coret, jadi negatif 3 per 2 plus 2 plus x pangkat 4. Dan terakhir untuk F5 nya, kita mendapatkan 0 kembali, ini pasti 0 dikurang ini negatif, jangan lupa ini sekarang adalah 4, berarti di sini adalah 4 2 plus x pangkat 3 dibagi dengan
2 plus X pangkat 4 dikalikan 2, 8. Maka kalau kita rapikan kita akan mendapatkan jadi ini bisa dicoret jadi 4 per 2 plus X pangkat 4 pangkat 4. Oke. Karena oh iya saya lupa juga karena ini V aksen dikali U ya. Karena ini 2, noka 2, ini V aksen dikali U. Yes, itu adalah berarti 2. Berarti dia adalah 6. Dan di sini dikali 6, berarti dia jadi 24. Nah, setelah itu kita bisa substitusikan evaluasi X-nya sama 0. Maka kalau misalnya F0 dia akan menjadi len sama dengan 2 karena 2 plus 0 ada 2. Lalu untuk F aksen 0 sesuai yang ada di sini aja, 1 dibagi 2 tambah 0 maka 1/4. Untuk F double aksen 0 itu kita tahu bahwa negatif 1/2 plus X, maka di sini 1/4 lagi, negatif 1/4. Untuk F triple aksen 0 ketahui 2/2 plus X pangkat 3, maka hasilnya 2 ditambah 0 adalah 2 pangkat 3 adalah 8, maka 2/8 atau 1/4. Untuk F pangkat 4-nya F 4 aksennya dia kita tahu bahwa negatif 6/2 plus X pangkat 4 karena ini adalah negatif ya, jadi kita juga harus tetap masukkan negatifnya. Lalu untuk hasil nolnya 6-nya tetap ya. 2 ditambah 0 adalah 2 pangkat 4 adalah 16. Maka kita bisa sederhanakan menjadi dibagi 2 masing-masing menjadi negatif 3/8. Terakhir untuk F5 nya ini kurang 0. Nah 0 karena ini positif, ini 24 nya tetap ya, 2 ini bukan 8 ini 5 maksudnya. Nah lalu 2 ditambah 0 adalah 2 pangkat 5 adalah 32. Kita sederhanakan menjadi 3/4. Nah oke, ini selesai untuk soal 0 yang A. Lalu selanjutnya yang B. Oke, lalu untuk yang B, karena kita sudah tahu untuk masing-masing F0 nya berapa, bisa kita tuliskan. Maka deret Maclaurin-nya yang B, deret Maclaurin. Nah, deret Maclaurin ini adalah rumus deret Maclaurin-nya adalah Fx sigma tak hingga n sama dengan 0 untuk f aksen n ya, 0 dibagi dengan n faktorial dikali x pangkat f. Nah maka tinggal kita masukkan dalam rumusnya saja, itu yang ada di sini untuk mulai dari f0. Maka di sini f x-nya adalah dan Maclaurin-nya adalah pertama yaitu len 2 aja karena dia bukan termasuk dari ini ya. Len 2 tambah, nah karena di sini awal turunan 1/4, kita bisa masukkan untuk
F aksen 1 untuk nolnya, yaitu 1/4 dia ininya 1/4 dibagi dengan n faktorial dikali xn. Nah ini itu bisa kita tulis ulang menjadi 1 dikali xn dibagi 4 dikali n faktorial, atau yang di sini tuh 1 sorry oh iya, sini harusnya 2 plus 0 ya, bukan 1/4, berarti 1/2. Iya, jadi 1/2 x pangkat 1 atau 1/2 x ditambah sekarang 1/4 dibagi n faktorial dikali x pangkat 4 x pangkat 2, karena dia masih di posisi n sama dengan 2 nya ya, turunan kedua. Ini bisa kita tulis ulang menjadi 4 dikali 2 faktorial, lalu ditambah untuk selanjutnya sama 1, jadi negatif ya, sorry ini negatif. Nah lalu untuk yang ketiganya itu sama-sama 1/4, jadi 1/4, tapi ini dikali 3 faktorial, lalu jadi negatif. Untuk keempatnya negatif negatif 3, karena dia tetap masuk dalam 3 ya. Jadi 3/8, karena ini 3/8, negatif 3/8 dikali 4 faktorial kali x pangkat 4, lalu ditambah dengan di sini 3/4 4 dikali 5 faktorial kali x pangkat 5. Nah, ini bisa kita sederhanakan penulisannya menjadi ln 2 ditambah 1/2x dikurangi 4 dikali 2 adalah 8, maka 1/8 x pangkat 2 ditambah 4 dikali 3 itu 12, jadi 3 faktorial ini kan 3 dikali 2 ya, jadi 4 dikali 6 adalah 24 x pangkat 3 dikurangi 3, 4 faktorial itu berarti 4 dikali 3 kali 2, 3 dikali 2 adalah 6, 6 dikali 4 adalah 6, 12, 18, 24 dikali dengan 8, 24 dikali 8 ya, maka dia hasilnya adalah 192. Dan 192 ini bisa kita sederhanakan dengan dibagi 3 menjadi 1/64 x pangkat 4 ditambah, nah ini 3/4/5, 4 dikali 5 faktorial, 4 dikali 5 faktorial itu adalah, nah untuk selanjutnya 5 faktorial itu kan berarti 5 dikali 4 kali 3 kali 2 itu hasilnya adalah 120, maka 120 dikali 4 adalah 480, dan 480 itu bisa kita bagi 3, maka hasilnya menjadi 1/160 x pangkat 5. Oke, untuk yang C ditanya tentukan selang kekonvergenan dari deret Maclaurin pada 2B. Nah, karena kita sudah tahu bahwa deret Maclaurin ini adalah yang ada di sini, maka pertama-tama yang kita perlu lakukan adalah, untuk sebelumnya saya di sini juga menggunakan bantuan AI untuk menjawab soal ini, karena saya cukup sulit
menemukan jawabannya. Sehingga fungsi pertamanya yaitu kita mencari yang namanya bentuk umum suku ke n ya. Karena kita tahu pada awal bahwa umumnya itu menggunakan fn 0 n faktorial, maka bisa kita ubah menjadi bentukannya negatif 1 n plus 1 dikali 1 per n kali 2 pangkat n xn. Nah, karena kita sudah tahu untuk rumus umum dari deret Maclaurin yang di B, maka kita bisa lanjut bahwa pertama kita harus memahami fungsinya terlebih dahulu. Karena fungsi pertamanya itu adalah fx sama dengan ln 2 plus x, maka dari sini bisa kita cari bahwa 2 plus x itu sama dengan lebih dari 0, maka x lebih dari negatif 2. Karena kita sudah tahu titik pertama dari domain selangkau konvergenannya, maka kita bisa anggap jadi seperti ini, 2, tak hingga, karena x nya pasti lebih dari negatif 2, tidak akan kurang dari negatif 2. Nah, karena deret Maclaurin itu pusatnya adalah 0, maka kita bisa cari menentukan jari-jari konvergensi arrow-nya. Karena untuk mencarinya, karena kita tadi tahu bahwa pusatnya itu di 0, maka kita bisa hitung saja dengan rumus jari-jari konvergensi row, yaitu dengan 0 dikurang negatif 2. Maka hasilnya adalah 2. Sehingga deretnya yang itu tadi pasti akan konvergensi di antara negatif 2 dan 2. Nah, namun kita juga perlu uji ulang di bagian mana saja dia terkonvergensi. Kita pertama-tama akan mencoba di titik x-2 terlebih dahulu. Uji x sama dengan min 2, kita akan langsung coba substitusikan dengan ke fungsinya langsung, yaitu f negatif 2 sama dengan ln 2 plus x. Kita substitusikan x nya sama dengan min 2, maka kita akan mendapatkan yaitu ln 0. Maka di sini deretnya adalah divergen di x min 2. Mengapa? Karena kalau misalnya kita coba substitusikan dari awal saja sudah ln 0, apabila nanti kita ke turunannya misalnya ke f min 2, maka f aksen min 2, maka turunan ini akan menjadi 0, karena ln itu kan dia kan awalnya kan 1 per 2 plus x ya. Kita substitusikan saja min 2 nya ke sini, maka kita akan mendapatkan 1 dikurang 2 dikurang 2 sama 0, maka hasilnya adalah 0. Sehingga x sama dengan min 2 sudah pasti divergen, titik divergen. Lalu untuk percobaan nomor 2, uji di yang 2, uji di x sama dengan 2. Nah, karena kita sudah tahu bahwa deret Maclaurin-nya adalah ini ya, kita bisa coba substitusikan ke dalam, langsung ke dalam persamaan deret Maclaurin yang sudah ada ya. Jadi kan deret Maclaurin-nya itu adalah
sigma tak hingga n tak. Nah, n sama dengan 1 negatif 1 n plus 1 kali 1 per n kali 2 pangkat n xn. Nah, sini kita bisa substitusikan x nya ke dalam ini ya. Maka kita akan mendapatkan negatif 1 n plus 1 dikali 1 per n dikali 2n 2 pangkat n 2 pangkat n. Nah, karena di sini kita tahu bahwa sama-sama 2 pangkat n, maka kita bisa coret, maka kita tersisa hanya negatif 1 n plus 1 per n. Sehingga kita akan mengetahui bahwa ini artinya adalah deret harmonik berganti tanda. Jadi maka ini adalah konvergen. Kita bisa coba untuk misalnya N2 N1 sampai 2 misalnya, kita akan tulis pertama misal N-nya F1 misalnya tulisnya ya. Jangan tulisnya misalnya sini langsung aja negatif 1 plus 1 per 1 ya. Maka di sini kita akan mendapatkan 1, lalu misalnya negatif 1 2 plus 1 per 2. Nah, di sini pangkat 3 karena dia jadi ganjil, maka dia negatif 1 per 2. Selanjutnya lagi sampai 3, negatif 1 3 plus 1 per 3. Maka dia karena dia 3 tambah 1 genap, maka dia sini jadi positif lagi 1 per 3, negatif 1 3 plus 1 4 plus 1 per 4 negatif 1 per 4. Dari sini saja kita bisa tahu bahwa ini adalah DHGT, deret harmonik berganti tanda ya. Jadi kita tulis di sini pertama adalah 1 ditambah dikurang 1 per 2 tambah 1 per 3 dikurang 1 per 4 dan seterusnya. Maka ini adalah DHGT. Oke. Maka selang kekonvergenannya adalah saya tulis di sini, maka selang kekonvergenan adalah negatif 2,2. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.